Guys, lo harus tahu nih, dari sekian banyak nama calon kandidat pelatih Real Madrid musim depan yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa, tersisa hanya tinggal dua nama kandidat terkuat, yaitu Jose Mourinho dan juga Didier Deschamps. Namun, kabar yang santer terdengar, Jose Mourinho tetap memimpinnya, kemungkinan besar akan melatih Real Madrid. Tetapi Jose Mourinho itu pintar ya guys ya, karena yang akan dihadapi oleh calon pelatih Real Madrid adalah kondisi skuad Real Madrid sendiri yang sedang kacau balau, banyak sekali pertengkaran, konflik internal, kubu-kubuan di dalam skuad Real Madridnya sendiri, dan juga kurang harmonisnya locker room maupun sesama pemain, baik itu sesama pemain maupun dengan staf kepelatihan yang ada di Real Madrid, sehingga Jose Mourinho mengajukan beberapa syarat penting yang mau tidak mau harus disepakati oleh Florentino Perez. Nah, Jose Mourinho dikabarkan mengajukan sejumlah permintaan besar jika ingin kembali melatih skuad Real Madrid. The Special One disebut hanya bersedia kembali apabila mendapat kendali penuh atas proyek tim. Beberapa permintaannya antara lain, yang pertama ada kendali penuh terhadap susunan pemain, manajemen skuad dan ruang ganti. Lalu tidak ingin ada campur tangan dari petinggi klub. Terus kontrak selama 2 tahun saja, membawa staf pelatih pilihannya sendiri, menginginkan perubahan dalam skuad saat ini, hingga 7 pemain bisa dilepas karena dianggap tidak cocok dengan filosofinya. Kontrol lebih besar terhadap tim, kebugaran karena masalah cedera. Terus hanya ingin berkomunikasi langsung dengan Florentino Perez. Lalu ingin mengatur penuh program pramusim musim panas. Jika semua itu benar terjadi, Mourinho tampaknya ingin membangun Real Madrid versinya sendiri sejak hari pertama, dilansir dari goals.com ya. Jadi ini memang benar ya. Ini terbukti bahwa Jose Mourinho itu bukan pelatih kaleng-kaleng karena dia sudah berganti-ganti klub banyak banget ya, dan klub yang dibela ini klub-klub besar, yaitu ada Manchester United, ada Inter, ada Chelsea, ada Tottenham juga termasuk ya kan. Sehingga persyaratan yang diajukan oleh Jose Mourinho adalah persyaratan untuk kebaikan keduanya, baik itu kebaikan Jose Mourinho sendiri maupun kebaikan dari Real Madrid, karena ya ekspektasi ketika Jose Mourinho melatih Real Madrid otomatis harus langsung memberikan perubahan yang signifikan terhadap klub, sehingga Jose Mourinho juga mengajukan syarat yang tidak kalah penting, salah satunya adalah kontrak yang hanya 2 tahun, karena memang Jose Mourinho itu tipe pelatih yang bisa memberikan hasil secara instan ya. Tidak perlu waktu lama untuk adaptasi, tidak perlu waktu lama untuk membangun tim, karena ketika Jose Mourinho mengajukan dirinya ke Florentino Perez, Jose Mourinho juga mengatakan bahwa secara skuad, secara pemain kualitasnya udah oke, tetapi ya hanya butuh koordinasinya saja gitu kan, sehingga ya Jose Mourinho bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Real Madrid saat ini. Tetapi ya lagi dan lagi beberapa pemain yang disebut ya, meskipun bahasanya halus ya, tidak sesuai atau tidak sejalan dengan filosofinya, padahal ya maksud dari Jose Mourinho adalah pemain-pemain yang justru merusak ruang ganti Real Madrid, atau pemain-pemain yang sumber drama dari Real Madrid ini ya. Karena seperti yang kita tahu, hengkangnya Xabi Alonso dari Real Madrid juga kan itu berkat dari kudeta dari beberapa pemain Real Madrid itu sendiri ya kan, sehingga memang ya orang-orang toksik di dalam skuad ini harus segera dihilangkan gitu kan, dikeluarin gitu kan. Dan penasarannya lagi, kalau memang nanti Jose Mourinho diteken kontrak bersama Real Madrid ya, siapakah pemain yang akan ditarik keluar gitu kan, di buyout gitu. Apakah Kylian Mbappe juga termasuk, karena ya lagi dan lagi ya ini sejarah yang memilukan bagi Real Madrid, karena mereka menghadapi laga El Clasico di mana berhasil dikalahkan, dan Real Madrid harus menelan pil pahit ya, kalah 2-0 di publik Camp Nou di kandangnya Barcelona. Dan tidak hanya itu guys, setelah laga El Clasico yang dimenangkan oleh FC Barcelona, itu juga menunjukkan bahwa penguncian gelar La Liga ya, sehingga pemain Real Madrid dipaksa untuk menyaksikan para supporter dari Barcelona itu melakukan selebrasi juara gitu kan, selebrasi kemenangan juara La Liga. Itu benar-benar sakit banget ya. Makanya ada dua hal penting yang gue sorotin sebelum pertandingan El Clasico. Yang pertama, Kylian Mbappe itu sempat berlatih ya, karena memang secara cedera nggak terlalu parah. Tetapi ujuk-ujuk di momen terakhirnya pemanggilan atau penyusunan starting line up Madrid melawan Barca,
Mbappe tidak masuk skuad dengan alasan cederanya kambuh. Itu karena gue mah fix alasan doang anjing. Karena kan banyak beredar video-video Mbappe ketawa ya setelah sesi latihan gitu kan. Nah, terus ada dari Florentino Perez yang memutuskan untuk tidak hadir ke Camp Nou padahal sudah diberikan tribun khusus ya, tribun spesial gitu kan untuk Florentino Perez karena mungkin memang sudah terprediksi ya. Dengan situasi yang seperti ini Real Madrid itu sudah kalah bahkan sebelum bertanding gitu kan, sehingga Florentino Perez berpikir bahwa wah ini cuma malu-maluin kedua anjing ibaratnya kan, masa menghadiri menonton menyaksikan laga Clasico yang akan mengunci gelar bagi Barcelona jika Madrid kalah, sehingga secara tren positif ya Barca memang udah pasti di atas kertas menang banget ya, diunggulkan banget ya. Terbukti golnya itu termasuk gol cepat. Gol tendangan bebas yang keren banget dari Rashford dan juga gol dari Ferran Torres ya. Gue pikir di menit ke-30-an sudah 2-0. Wah, ini bakal lebih dari 2-0 nih. Karena bisa-bisa di babak kedua bisa lebih ini lagi kan. Tapi ternyata tidak. Karena meskipun dalam kondisi yang kurang harmonis, sisi pertahanan Real Madrid itu ya tetap keren ya, tetap solid ya, karena memang bisa menahan gempuran dari pemain Barcelona karena dua-duanya memang bermain ofensif gitu kan. Dan banyak juga peluang yang peluang-peluang yang didapatkan oleh Vinicius Junior, tetapi memang ya belum rezekinya saja ya. Sehingga ya La Liga musim ini milik Barcelona dan Real Madrid secara resmi kita umumkan 0 gelar guys. Ini benar-benar udah valid ya, udah bukan rumor lagi, memang back to back 2 musim 0 gelar. Sehingga nanti jika melihat attitude atau perilaku dari Kylian Mbappe ini, apakah akan dipertimbangkan oleh Jose Mourinho untuk bisa ikut ke dalam skema dia ketika Jose Mourinho melatih Real Madrid? Ini juga masih menjadi tanda tanya besar ya. Karena ya eh, keputusan pengambilan pelatih itu kan udah tinggal sebentar lagi ya, waktunya udah nggak banyak karena secara liga juga kan menyisakan beberapa match doang gitu kan, jadi keputusan harus segera diambil. Nah, kalau menurut gue mah ya, daripada di The Scam, kalau alasannya mengambil Didier Scam karena memang di skuad Real Madrid itu ada pemain timnas Prancis, salah satunya ada Mbappe, Tchouaméni dan juga Kamavinga, itu blunder terbesar Florentino Perez. Karena ya masa lu ngebelain pemain lu sampai harus mendatangkan pelatih asal negaranya, kan ibaratnya itu mematahkan bukan petuah ya, kayak slogan dari Madrid itu sendiri bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub kan. Ya harusnya ya jangan pertimbangan karena ada pemain timnas Prancisnya gitu kan, sehingga ya kandidat sebagai kandidat di dari Camp Nou tidak memiliki alasan yang cukup logis untuk melatih untuk melatih Madrid. Tetapi kalau Jose Mourinho beda lagi, bisa jadi Jose Mourinho itu langsung bisa menghasilkan memberikan hasil yang instan karena secara DNA champion ya kurang DNA champion apa lagi ya, pernah treble bersama Inter, pernah membawa Porto juara UCL, itu kurang gokil apalagi kan. Apalagi sekarang di Barca udah nggak ada Messi ya, karena dulu Jose Mourinho itu terhambat karena memang ada Messi juga ya, dominasi Messi kala itu ya, sehingga ya tidak bisa memberikan banyak trofi untuk Real Madrid. Beda kasusnya dengan sekarang gitu. Nah, lalu ada berita yang tidak kalah menarik juga masih datang tentang Real Madrid ya. Kenan Yildiz dikabarkan menjadi salah satu target impian Florentino Perez untuk Real Madrid. Presiden Los Blancos disebut sangat tertarik mendatangkan winger muda Juventus tersebut dalam proyek jangka panjang klub. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Yildiz akan bermain bersama rekan setimnya di timnas Turki yaitu Arda Güler. Dua talenta muda Turki dalam satu tim tentu bisa menjadi kombinasi menarik untuk masa depan Real Madrid. Fans Madrid sudah siap melihat duet ini di Santiago Bernabeu. Nah, ini dilansir dari La Gazzetta dello Sport ya. Ini keren banget sih. Mungkin gue penasaran ya, kalau in my honest opinion gitu ya, Arda Güler itu bagus guys. Arda Güler itu potensinya besar banget ya, tetapi Arda Güler itu orang yang baik, bagus, cocok, tapi di waktu yang kurang tepat ya, karena memang kondisi Real Madrid itu lagi carut marut gitu kan. Sehingga kalau menurut gue pribadi, siapapun pelatihnya, entah itu Jose Mourinho ataupun yang lain, Arda Güler itu pasti akan masuk ya ke dalam proyek jangka panjang Real Madrid. Karena kerusuhan skuad Real Madrid sendiri, Arda Güler itu tipe orang yang paling netral ya. Dia ibaratnya tidak mau ikut campur sama keributan yang terjadi di antara rekan setimnya gitu kan. Sehingga ya adem ayem aja gitu kan. Sehingga ini datang dari
permintaan spesial ya, keinginan dari Florentino Perez sendiri untuk mendatangkan Kenan Yildiz ya, dan akan menduetkannya bersama Arda Güler. Kalau menurut gue ini benar-benar proyek yang bagus ya. Ya semoga saja jika nanti yang melatih Jose Mourinho juga emang ini termasuk transfer yang bagus untuk Real Madrid, karena memang Kenan Yildiz juga kan secara usia masih muda, apalagi ada Arda Güler. Kalau diduetkan ya bisa-bisa ini mematikan juga ya. Ini investasi jangka panjang untuk Real Madrid beberapa musim ke depan gitu kan. Karena seperti yang kita tahu di era yang sekarang, mungkin Real Madrid itu sudah mulai mengandalkan pemain-pemain dari akademinya. Tetapi ya yang dibutuhkan oleh Real Madrid adalah pelatih yang bisa memberikan atau membawa sistem yang baik gitu kan, sehingga pemain yang ada itu bisa dikembangkan lagi potensinya. Karena ya mau gimana pun yang namanya Real Madrid itu udah hebat ya, udah memiliki standarisasinya sendiri sebagai klub gitu kan, sehingga siapapun yang bermain untuk Real Madrid ya otomatis dia memang sudah layak untuk bermain dengan Real Madrid gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang rumor Kenan Yildiz ke skuad Real Madrid? Apa menurut kalian ini transfer yang baik atau tidak? Karena ya mau tidak mau musim depan itu akan ada banyak sekali pemain yang dicoret ya. Apalagi tidak mungkin dong setelah baku hantam Tchouaméni dan juga Valverde itu bisa akur lagi kayak dulu, kayak nggak terjadi apa-apa, kan nggak mungkin juga. Apalagi ya ada drama Vinicius Junior. Nah, ini menarik. Ketika rumor bahwa Jose Mourinho itu menawarkan diri kepada Florentino Perez ya, langsung Vinicius itu langsung membuat statement bahwa jika Jose Mourinho melatih Real Madrid, dia lebih baik pergi dari Real Madrid. Itu juga sebuah ancaman ya. Ya kalau menurut gue mah ya lebih baik Vinicius, antara at least satu lah ya, di antara Vinicius ataupun Kylian Mbappe itu ya memang harus pergi untuk kepentingan atau kebaikan klub itu sendiri ya. Tidak bisa diduetkan siapapun pelatihnya, ini dua ego besar ini sangat susah ya. Yang menariknya adalah peran nanti antara Jude Bellingham dan juga TAA ya, Trent Arnold ya. Apakah nanti akan tetap bisa menjadi pilihan utama, dan lagi-lagi performa Kamavinga juga kan sedang under banget, bahkan dia sampai dicoret dari list skuad Prancis ya, dan mungkin juga tetap akan dijual. Jadi banyak sekali nama-nama yang akan dijual, seperti Ceballos juga yang Carreras juga ya, ini tipe orang-orang yang terlibat dalam perkelahian ini kan. Dan gue masih penasaran sama Antonio Rudiger gitu kan, apalagi Rudiger itu kan melakukan gestur yang kasar ya terhadap karir ya, penamparan itu kan benar-benar parah. Jadi pemain yang sudah pernah baku hantam antar sesama pemain itu kalau menurut gue pribadi jangan dipertahankan ya, karena memang itu akan menjadi duri dalam daging gitu kan. Apalagi ya seperti kayak Valverde itu kan notabene dia kapten, tetapi tidak bisa mencerminkan attitude sebagai seorang kapten gitu untuk memimpin klub sebesar Real Madrid. Ya mau nggak mau, siapapun pelatihnya nanti, Real Madrid itu sudah waktunya untuk revolusi besar-besaran ya. Perombakan besar-besaran, membangun ulang lagi dari awal gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang kabar Jose Mourinho, syarat-syarat dari Jose Mourinho, dan juga ada permintaan khusus dari Florentino Perez untuk bisa mendatangkan Kenan Yildiz ya ke dalam Real Madrid dan diduetkan dengan Arda Güler gitu kan. Nah, coba dong pertanyaannya sekarang gue persimpel ya. Gue bikin sederhana, kalau menurut kalian di musim depan apakah Real Madrid akan nol trofi lagi atau pecah telur guys? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.